Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Pramana dengan NPM E1J023055. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fadila dengan NPM E123075. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muda Prasojo Sembiring dengan NPM S1J023035. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Armando Atmaja, NPM S1J0233066. Halo semuanya, saya Rahmat dari Natafali dengan NPM 1J023006. Baiklah teman-teman, di sini bisa kita lihat tahan jeruk kalamansi yang kami datangi. Di sini dilakukan teknik penanaman tumpang sari dengan alpukat. Bisa dilihat sendiri, ini alpukat. Jeruk ini sudah produksi sekitar 3 tahun lebih. Bisa dilihat teman-teman, seperti inilah penampakan jeruknya. Sini petaninya ingin menumpang sarikan jeruk ini dengan alpukat, karena ya kata petani tadi, pasar jeruk kalamansi di Bengkulu ini kurang bagus untuk bagi petani. Soalnya untuk penjualan jeruk skala besar tuh belum ada di Bengkulu ini. Cuma untuk melayani produksi rumahan seperti sirup atau minuman atau es keras itu mungkin sekitar butuhnya puluhan kilo. Sedangkan untuk produksi jeruk dari petani yang kita datangi ini sekitar bisa mencapai ratusan kilogram. Tahukah kalian bahwa tanah yang ditanam sekarang yang merupakan tanaman jeruk itu merupakan bekas dari tanaman sawit? Kalian pasti bertanya, kok bisa seorang petani menanami bekas tanaman yang tanaman sawit itu dengan jeruk? Padahal yang seperti banyak kalian tahu bahwa tanah yang sudah ditanami sawit itu bakal gersang, kering gitu. Tapi mungkin itu hal umum yang banyak didengarkan oleh orang lain. Padahal bisa loh kita untuk bisa menanami tanaman jeruk. Banyak teknik yang bisa kita lakukan seperti mendekat seperti ini. Pada petani ini, Bapak melakukan teknik di mana dia akan membuat lingkaran yang dimana ia gemburkan tanahnya dan di tengah ia tanam jeruk gitu. Jadi teknik ini dia itu bakal menggemburkan tanah-tanah sekitarnya itu dengan skala waktu, misalkan 3 bulan sekali atau 30 hari atau bahkan paling lama itu 4 bulan itu. Jadi tujuan dari teknik ini yaitu ketika tanah yang dibawa itu sudah terlalu lama mengendap dan sekiranya cukup untuk mengambil banyak unsur hara di dalam tanah, itu bisa dikembalikan ke permukaan sehingga yang awalnya kita berpikir kalau tanah bekas sawit itu bakal gesang, itu bakal tetap normal pada biasanya. Dan tahukah kalian juga bahwa penggunaan pelepah dan sebagainya dari sisa sawit itu bisa digunakan untuk pupuk organik, seperti yang dia akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Untuk sistem pertanian yang dilaksanakan di sini juga sudah berkelanjutan menggunakan pupuk sintetik seperti NPK Mutiara dengan digabungkan metode organik menggunakan pelepah sawit. Itu hasil dari praktek dari pertanian tersebut dibuktikan ketika di awal penanaman sampai 3 ton kalau tidak salah dalam awal penanaman di tahun 2017. Ternyata dari penjelasan bapaknya kita tahu di sini bahwasanya pelepah sawit itu bermanfaat untuk menghasilkan jeruk yang banyak untuk produksi. Teknik budidaya selanjutnya yang sering Bapak lakukan yaitu dengan cara pemangkasan, yang dimana pemangkasan tersebut berfungsi untuk menumbuhkan tunas baru, dan tunas baru tersebut nantinya akan tumbuh bunga dan menjadi produktif bagi tanaman jeruk tersebut. Nah, contoh dari bunganya tersebut seperti ini. Nah, nantinya di sini akan terjadinya pembuahan. Ini contoh dari pruning tersebut atau pemangkasan yang tersebut. Nah, di sini berfungsi untuk mencegah hama ataupun penyakit itu menyebar ke seluruh bagian tanaman. Nah, berikut contoh teknik pemotongan yang sering Bapak lakukan, yaitu bagian pangkalnya dipotong sehingga penyakit tidak akan menyebar ke tanaman lain. Baik, jadi selanjutnya di sini ada tanaman yang mati akibat penyakit busuk batang yang
disebabkan oleh jamur yang menyerang pada batang tanaman jeruk tersebut, hingga tanaman jeruk tersebut ini tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini wujud jamur yang menyebabkan tanaman jeruk mati. Baik, jadi di jeruk kalamansi ini juga ada hama yang menyerang, yaitu ini seperti kutu kebul, itu bisa dilihat ini, dan juga kupu-kupu putih yang menyerang tanaman jeruk ini. Nah, hama yang menyerang tanaman jeruk ini tuh bisa menurunkan hasil produksi jeruk itu sendiri, dan juga ini tuh cara mengendalikannya itu dia Bapak tadi bilang menggunakan pestisida seperti insektisida. Pengendalian gulmanya, petani sini melakukan penyemprotan dengan herbisida. Kalau bisa dilihat, nah ini perbandingan yang belum disemprot. Nah, untuk penyemprotan ini mungkin dilakukan sebulan sekali atau mungkin sebulan 2 kali, tergantung populasi rumput. Jika rumput itu sudah sekiranya mengganggu pertumbuhan jeruk, para petani ini menanganinya dengan itu tadi, menggunakan herbisida.